Jadi iblis ini bukan hanya memberikan godaan-godaan yang menyesatkan, tapi iblis itu bisa juga memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Tapi di belakang nasihat kebaikan itu pasti akibatnya adalah membahayakan bagi seseorang yang dinasihatinya. Apabila orang yang dinasihati itu kada sadar bahwa itu merupakan nasihat atau petunjuk dari iblis tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa fil isra'iliyat anna 'abidan kana ya'budullah dahran tawila faja'ahu qaumun faqalu inna hahuna qauman ya'buduna syajaratan min dunillahi ta'ala faghadiba lidzalika wa akhadha ba'sahu ala atiqihi wa qasada asy-syajarata liyaqta'aha fastaqbalahu iblisu fi surati syaikh faqala aina turid rahimakallah qala uridu an aqta'a hadhihi asy-syajarah qala wa ma anta wa dhak tarakta ibadataka wastighalaka binafsika wa tafarraqta li ghairi dhalik wa qala inna hadha min ibadati qala fa inni la atrukuka an taqta'aha fa qatalahu fa akhadhahu al-'abidu fa darahahu ila al-ardi wa qa'ada ala sadrihi fa qala lahu iblis atliqni hatta ukallimaka fa qama anhu fa qala lahu iblis ya hadha inna Allah ta'ala qad asqata anka hadha wa lam yafridhu alaik wa ma ta'buduha anta wa ma alayka min ghairik walillahi ta'ala anbiya bi aqalimil ardi walau sya'a la ba'athahum ila ahliha wa amarahum biqat'iha ila akhir. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih dalam cerita-cerita Bani Israel, artinya nabi-nabi sebelum kita, bahwa seorang abid, orang yang ahli ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam masa yang lama. Lalu suatu kaum mendatanginya. Lantas mereka berkata, sesungguhnya di sini terdapat suatu kaum yang menyembah pohon, tidak menyembah Allah. Abid adalah orang yang hidupnya hanya ibadah. Kada tahu kiri kanan muka belakang, inya bakhalwat dalam rumah, khusus beribadat kepada Allah. Didatangi oleh orang memberikan laporan bahwa di kampung ini ada orang yang menyembah pohon, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia marah, si abid tadi marah mendengar laporan bahwa ada di kampung itu orang yang menyembah selain Allah. Maka ia marah karena demikian itu. Dan ia mengambil kapaknya dan menuju ke pohon itu untuk memotongnya atau menabangnya. Ini jersi abid mesti ditabang maka pohonnya itu supaya jangan disembah orang lagi.
Berangkat si Abid dari rumah membawa kapak. Lalu iblis dalam bentuk seorang syekh menjemputnya, menemuinya di tengah perjalanan itu. Iblis dengan bentuk manusia tua menemuinya di tengah perjalanan tadi. Lalu bertanya si iblis, "Kemana kamu hendak pergi, wahai Abid? Kemana kamu mau kapak itu?" "Mudah-mudahan Allah merahmatimu," ujar iblis. Abid itu menjawab, "Saya hendak memotong pohon ini. Aku hendak menabang pohon tuh." Iblis bertanya, "Apa yang terjadi antara kamu dan pohon itu? Apa garang hubungannya ikam melawan pohon itu, wahai Abid? Ikam orang beribadat kepada Allah, kenapa hubungannya hendak menabang pohon itu?" Ujar si iblis, "Kamu telah meninggalkan ibadahmu, kesibukanmu dengan dirimu, dan kamu mengusungkan diri untuk selain demikian. Engkau tinggalkan rumah, engkau tinggalkan khalwat hanya untuk menambang pohon itulah." Maka Abid menjawab, "Sesungguhnya ini sebagian dari ibadahku." Ujar si Abid, "Menabang pohon nang disembah itu pun aku ibadah juga ngarannya." Iblis berkata, "Saya tidak membiarkanmu memotongnya. Aku kada akan membiarkan ikam menabang pohon itu." Lalu iblis berkelahi dengan Abid tadi. Lantas Abid tersebut menangkapnya dan melemparkannya ke tanah, dan ia duduk di atas dada iblis. Kalah artinya iblis. Maka iblis berkata kepadanya, "Lepaskanlah aku, sehingga aku berbicara kepadamu." Jadi iblis, "Lepas aku dulu, nah kita berpandir." Lalu Abid berdiri daripadanya, maka iblis berkata, ujar iblis, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggugurkan, memotong pohon ini daripadamu dan tidak mewajibkannya atasmu." Ujar iblis, "Tuhan Allah kada mewajibkan ikam menabang pohon itu, dan kamu tidak menyembahnya, dan ikam kada menyembah juga lawan pohon itu, dan tidak mudarat atasmu dari selain dirimu. Biar orang lain menyembah, orang lain juga nang mudaratnya, ikam kada terganggu. Dan Allah Ta'ala mempunyai para nabi di penjuru bumi." Itu Allah banyak saja diisi nabi-nabi, Allah banyak diisi rasul-rasul. Jikalau dia Allah berkehendak, niscaya dia mengutus mereka kepada penduduknya, dan ia menyuruh mereka untuk memotong pohon itu. Ini tugas nabi urusan ini. Jakanya Allah hendak melarang, tentu Allah mengutus nabi ke sini. Lalu nabi mengajak umat untuk menabang pohon itu. Kada mau ikam menabang itu. Maka Abid menjawab, "Tidak boleh tidak bagiku dari memotongnya. Harus kutabang, mesti kutabang." Lalu ia melawannya untuk berkelahi. Berkelahi pulang. Lalu Abid mengalahkannya, dan ia membantingnya, dan ia duduk di atas dadanya. Maka iblis lemah. Iblis kada mampu menghadapi si Abid tadi. Lalu berkata kepadanya, ujar si iblis,
apakah kamu mempunyai keputusan tentang sesuatu perkara yang terjadi antara saya dan kamu, yang ia lebih baik dan lebih berguna bagimu? Icam hakun lajar iblis aku madahkan, ada sesuatu yang lebih baik daripada menabang pohon itu, dan lebih bermanfaat, lebih berguna bagimu daripada menabang pohon itu. Abid itu bertanya, apa itu? Napa garang ja Abid yang lebih baik daripada menabang pohon itu? Iblis menjawab, lepaskanlah saya. Palapas dulu aku, hanya aku bepandir kina, sehingga saya katakan kepadamu. Lalu Abid melepaskannya. Maka iblis berkata kepadanya, kamu adalah orang yang fakir. Ikam ni bitai fakir hidup, yang tidak mempunyai apa-apa. Aur bakhalwat saja di rumah beribadah. Sesungguhnya kamu adalah beban atas manusia yang menanggungmu. Ikam ni makan, diberi makan ni orang, rumah diadakan orang. Jadi ikam ni jadi beban lawan manusia. Dan mungkin kamu ingin melebihi saudara-saudaramu. Kamu hendaklah melebihi saudara-saudaramu itu, dan membantu tetangga-tetanggamu. Akunlah ikam membantu tetangga. Kamu kenyang dan kamu tidak memerlukan manusia. Ikam berumah, ikam berisi ini, ikam berisi itu, kada perlu bantuan orang, bahkan ikam bisa membantu orang. Abid itu menjawab, ya iblis, ya aku roja si Abid tadi. Ini sebenarnya iblis memberikan nasihat yang baik kepada si Abid tadi. Memang itu bujur, lebih baik kita bekerja, lebih baik kita berduit, lebih baik kita bersedekah kepada kiri kanan kepada orang fakir miskin, lebih baik membantu orang yang lemah daripada kita hidup beribadah melulu tapi jadi beban manusia. Kita di rumah begana, bacari kada, apa kada, beramal aja, tapi jadi beban orang. Orang harus memberi ini, kayaknya giliran si A memberinya, giliran si B jadi beban. Memang lebih baik berharta bisa membantu orang. Nah ini adalah nasihatnya iblis kepada Abid. Jadi iblis ini bukan hanya memberikan godaan-godaan yang menyesatkan, tapi iblis itu bisa juga memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Tapi di belakang nasihat kebaikan itu pasti akibatnya adalah membahayakan bagi seseorang yang dinasihatinya. Apabila orang yang dinasihati itu kada sadar bahwa itu merupakan nasihat atau petunjuk dari iblis tadi. Oleh karena itu para ulama-ulama sufi seperti Imamul Ghazali mengatakan bahwa mestinya seseorang itu bisa mengenali, bisa membedakan apa-apa geritik-geritik hati, apakah itu geritik hati daripada Allah, atau geritik hati itu dari malaikat, atau geritik hati itu dari iblis atau syaitan, atau geritik hati itu dari hawa nafsu. Karena setiap geritik hati daripada iblis walaupun itu baik, tapi ujung-ujungnya pasti membawa kepada kecelakaan. Nah seperti yang dialami oleh seorang Abid ini. Nasihat iblis bagus. Nah jadi kita semestinya, ujar Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan bahwa kita mestinya tahu bujur setiap kali kita bakal hendak sesuatu, kita meneliti dahulu kehendak itu di mana timbulnya.
Apakah dari Allah? Apakah dari malaikat? Apakah dari syaitan? Apakah dari nafsu? Karena semua itu kehendak yang di dalam hati ini datangnya samar-samar. Kehendak daripada Allah. Kita membedakan sedikit contohnya. Apa tandanya, alamatnya bahwa geritik hati kita itu murni dari Allah? Nah, itu biasanya datangnya pertama-tama dan sangat kuat untuk kebaikan. Kadada berpikir napa-napa, kadada merancang apa-apa, timbul di dalam hati bergeritik hendak bersedekah. Nah, dan sangat kuat dorongan hati untuk bersedekah ini. Sangat kuat dorongan hati untuk bersedekah. Nah, itu biasanya datangnya dari Allah. Kadang memandang itu, kadang memandang ini, kenapa timbul sorangan tak di dalam hati hendak bersedekah? Dan selalu kuat dorongan itu. Nah, itu biasanya minallah, dari Allah. Nah, itu patut atau baik untuk dilaksanakan. Tetapi yang dari Allah ini bisa juga berbentuk kejahatan. Geritik hati kita ini kenapa timbul hendak berbuat maksiat? Geritik hati kita kenapa timbul untuk berbuat yang diharamkan Allah? Itu bisa dari Allah. Kenapa bisa daripada Allah? Itu sebagai akibat daripada hukuman Allah kepada kita yang kita telah melakukan dosa sebelumnya dan kita belum tobat dari dosa itu. Kita melakukan dosa, kada tobat. Nah, lalu bergeritik pulang hati hendak melakukan dosa. Nah, itu bisa dari Allah. Kita dihukum Allah akibat belum tobat dari dosa yang pertama. Nah, ini biasanya tandanya itu bila kita bawa bertobat, kita bawa istighfar, geritik hati untuk maksiat tadi dengan sendirinya hilang. Nah, jadi yang dari Allah ini kadang mesti kebaikan, tapi bisa dari Allah ini bentuknya maksiat sebagai hukuman kepada kita yang melakukan dosa sebelumnya dan kada tobat dari dosa itu. Mengetahuinya adalah bahwa bertobat. Bila timbul ada geritik hati yang berbuat maksiat, bahwa tobat. Bila ampih berarti itu dari Allah sebagai hukuman dari dosa-dosa dahulu yang kita belum tobat. Nah, kemudian ada geritik hati yang kedua dari malaikat. Nah, dari malaikat ini hanya satu, berupa kebaikan. Geritik hati dari malaikat, datangnya dari malaikat itu selalu bentuknya kebaikan, tapi kada begitu kuat. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang pulang, kadang-kadang hilang, tapi ada timbul hendak berbuat kebaikan. Nah, itu biasanya dari malaikat. Nah, yang ketiga, geritik hati dari iblis. Geritik hati dari iblis atau syaitan. Nah, geritik hati dari syaitan ini tandanya adalah mendorong kita untuk melakukan maksiat. Bila kita lawan geritik hati itu, ini akan berpindah kepada geritik hati supaya kita jangan beribadah barang. Bila kita lawan juga tetap ada geritik hatinya
biar hamba ibadah, tapi asal jangan sah ibadahnya. Bila kita mampu melawan juga, tetap kita beribadah, tapi diganggunya supaya ibadah kita itu kada jadi berpahala. Kayak apa caranya? Nah, jadi itu tandanya bahwa itu daripada syaitan. Jadi syaitan ini mau membisiki kita untuk berbuat maksiat, tapi bisa juga syaitan ini membisiki kita untuk berbuat ibadah, tapi ibadahnya sia-sia. Ibadahnya kada punya hasil, ibadahnya kada punya nilai. Nah, kemudian yang keempat, geritik hati bisa datangnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa arahnya kepada maksiat dan kada berpindah-pindah. Maksiat semacam wara yang ditujunya itu, misal geritik hati kita hendak minum arak umpamanya. Nah, terarah kepada minum arak itu kada mau berpindah-pindah, terus saja ke minum arak situ arahnya. Itu tandanya daripada nafsu. Dan geritik nafsu ini mau juga untuk kita beribadah, tapi ibadah-ibadah yang sesuai dengan nafsu, ibadah-ibadah yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu, seperti bersedekah di tengah orang banyak supaya dianggap orang ikam tu susia, itu sesuai dengan hawa nafsu. Orang puasa, orang misal kalau makan awak disuruhnya puasa, kita menjaga puasa, nah pahala-pahala sekaligus kita mengurusi awak. Nah, itu puasanya bukan dari Allah, dari hawa nafsu, sesuai lawan ini nang hendak mengurusi awaknya. Nah, jadi kita mestinya bisa membedakan geritik-geritik hati itu supaya kita bisa berbuat dengan yang benar. Tapi geritik hati itu kita kada akan bisa membedakan, kada akan mampu apabila ada salah satu 4 hal dalam hati kita. Kita kada kau membedakan mana geritik dari Allah kah, ini dari syaitan kah, dari mana kah, kada kawa membedakannya apabila hati kita ada salah satu di antara 4 perkara ini. Pertama, qillatul ilm, kita sedikit punya ilmu. Kita sedikit punya ilmu pengetahuan tentang diri ini. Kita kadang mendalami tentang pengetahuan mengenai diri. Nah, kadang-kadang itu membedakan. Atau kita sudah terbiasa hidup mengikuti hawa nafsu walaupun yang dilarang Allah. Nah, kada kawa juga kita membedakan mana geritik baik, geritik kada baik. Yang ketiga, atau dalam hati kita sudah berdahulu bertunggu mencintai dunia ini. Kada bisa juga kita, kada mampu juga membedakan geritik baik, geritik jahat. Yang keempat, atau di dalam hati kita ini ada keinginan untuk dipuji manusia, untuk punya kedudukan dalam hati manusia. Nah, salah satu 4 itu bila ada dalam hati kita, kita akan kesulitan membedakan mana geritik hati yang mesti dilanjutkan, mana geritik hati yang mesti dilawan, mesti dialihkan. Nah, abid ini orang yang kurang punya ilmu. Ngarannya gin abid itu hidupnya hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah melulu. Nah, begitu si abid tadi dinasihati oleh iblis, dia langsung menerima. Nah, iblis berkata kepada si abid tadi, ujar iblis, kembalilah kamu dari urusan ini. Kamu kada usaha menabang pohon itu, ada usaha. Dan untukmu atasku bahwa aku memberi di dekat kepalamu setiap malam 2 dinar.
Kamu kada usah mengurusi pohon itu, kamu boleh saja ke rumah. Kayaknya kamu bangun guring subuh buka bantal ada duit 2 dinar kok andaki. Nah, kawai kamu sagan memakan, kawai kamu sagan membantu orang. 2 dinar itu banyak duitnya. 1 dinar itu kurang lebih 3 gram umpamanya emas. 3 gram berapa? 900.000 lah. Nah kali 2 1.800.000 sehari begaji. Aduh saya memikirkan menabang pohon itu, bila bangun guring jam buka hagina bantal ada kawan lagi duit 2 dinar di situ. Kawai jam bersedekah macam-macam. Bahwa aku memberi di dekat kepalamu setiap malam 2 dinar, apabila kamu berada di pagi hari, kamu ambil kedua dinar itu, lalu kamu belanjakan untuk dirimu dan keluargamu, dan kamu bersedekah kepada saudara-saudaramu. Nah kan bagus benar nasihatnya tuh. Maka demikian itu lebih bermanfaat bagimu dan bagi kaum muslimin daripada ikan menabang pohon ini yang akan ditanami di tempatnya. Ikan tabang pohon itu karena tanam orang pulang. Apa deh tabang pulang lah tanam orang pulang karena kan ada habis-habisnya. Nah, ikan boleh ke rumah sehari ada 2 dinar duit. Dan memotongnya, menabangnya tidak memudaratkan sedikit pun kepada mereka. Walaupun ditabangnya hampir menyembah selain Allah, tetapnya menyembah selain Allah. Ditabang kayak apa aja pohon itu. Dan kamu memotong pohon itu tidak membawa manfaat bagi saudara-saudaramu yang mukmin. Nah maka Abid itu berpikir mengenai apa yang dikatakan iblis. Pikir-pikir, oh bujur juga mun ku tabang nih tanam orang pulang gak ini sembah orang pulang. Tabang pulang habis umur ada habis-habisnya pohon itu. Dan ia berkata, si Abid tadi, Syekh itu benar. Nah ini orang nih bujur orang tua nih. Nya kada tahu pun pada iblis nih tuh. Nah, Syekh itu benar. Ini orang bujur juga nih. Saya bukan seorang nabi, aku ini nabi kada. Lalu mengharuskan saya memotong pohon ini. Jakanya aku nabi, ayuhan aku bergerak menabangnya. Ini aku lain nabi. Dan Allah tidak menyuruhku agar memotongnya. Lalu saya durhaka dengan membiarkannya. Jakanya Allah menyuruh menabang, aku kada menabang, nah aku durhaka lawan Allah. Ini Allah kada juga nyuruh aku menabang. Dan apa yang disebutkannya itu lebih banyak manfaatnya. Apa jar orang tadi lebih banyak manfaatnya. Bisa memberi makani orang, bisa membantu orang, kada jadi beban orang lagi. Maka iblis berjanji kepadanya untuk menepati janji tersebut dan bersumpah baginya. Jadi iblis wallahna, aku bersumpah akan menepati janji itu. Perkara bersumpah menasihati ini sudah terbukti iblis manjur menasihati Nabi Adam dahulu. Nah, Nabi Adam di dalam surga dengan istrinya Hawa waktu hendak memakan buah khuldi, ujar iblis, makan aja buah itu. Nah, makan aja buah itu kada apa-apa. Itu Allah melarang ikam Adam Hawa memakan buah khuldi itu kenapa? Allah melarang makan karena amun ikam makan buah itu ikam abadi dalam surga. Jadi Allah kada hendak ikam tu abadi di surga. Makanya dilarang ikam makan itu. Namun ikam makan buah khuldin itu wahai Adam, ikam pacang kekal di dalam surga. Allah kada hendak ikam tu kekal dalam surga. Nah, makanya kada diberiakan ikam memakan buah itu. Makan aja ujar iblis. Nah, Adam kada percaya. Iblis bersumpah, wallah inni laminan nasihin. Jadi iblis demi Allah, nah aku ini mana nasihati aja, ikam menjelagi sarah aja. Wallah inni laminan nasihin.
Maka Abid itu kembali ke tempat ibadahnya. Boleh ke rumah, mau kapak tadi kerja di menambang pohon. Lantas ia bermalam. Maka ketika pagi-pagi ia melihat 2 dinar di dekat kepalanya. Besokan buka bantal ada 2 dinar duit. Lalu ia mengambilnya. Begitu juga keesokan harinya buka bantal ada 2 dinar duit. Kemudian pada pagi hari yang ketiga dan seterusnya, maka ia tidak melihat apa-apa lagi. Hingga 2 malamannya juga ada nih tuh. Malam yang ketiga selanjutnya kada ada lagi. Maka Abid itu marah dan mengambil kapaknya pulang. Di atas pundaknya berangkat pulang hendak menabang pohon tadi. Lalu iblis menyemputnya dalam bentuk seorang syekh. Lalu ia bertanya kepadanya, jar si syekh tadi kemana Abid? Mau kapaknya itu ikam? Abid itu menjawab, saya akan memotong pohon itu. Aku hendak menabang pohon itu. Iblis berkata, kamu berdusta, jar iblis. Kamu berdusta demi Allah. Kamu tidak mampu berbuat demikian dan tidak ada jalan bagimu kepadanya. Sekarang kamu kada akan bisa menabang pohon itu. Perawi berkata, lalu Abid itu memegangnya untuk berbuat dengannya seperti yang telah dilakukannya pertama kali. Abid hendak mulai bakalahi pulang. Ini 2 kali manang sudah bakalahi. Iblis berkata, jauh, ujar iblis. Lalu iblis menangkapnya dan membantingnya. Tiba-tiba Abid itu seperti burung pipit di antara kedua kakinya, dan iblis duduk di atas dadanya berganti. Seraya berkata, ujar iblis, hendaklah kamu berhenti dari urusan ini. Yang berusaha menabang pohon itu, atau saya akan menyembelihmu. Mengkada ikam nang kubunuh je iblis nah. Maka Abid itu memandang, tiba-tiba tidak ada kemampuan baginya untuk mengerjakan demikian. Kada ada daya upaya untuk melawan iblis, lemah. Abid berkata, wahai orang ini, kamu telah mengalahkan aku, maka lepaskanlah aku dan beritahukanlah kepadaku. Nah pagarang kalah aku nih 2 kali dulu menang aja terus, kenapa hari ini kalah? Bagaimana saya mengalahkanmu pertama-tama dan kamu mengalahkanku sekarang? Dulu ikam kalah, kenapa wah ini aku kalah? Iblis menjawab, sesungguhnya kamu pada pertama kali marah karena Allah dan niatmu adalah akhirat. Dulu ikam turun bawa kapak tuh bujur-bujur marah karena Allah, niatmu akhirat, maka Allah menundukkanku bagimu, Allah mengalahkanku. Dan kali ini kamu marah karena dirimu dan karena dunia. Ikam hari ini marah, duit kada ada lagi 2 dinar itu. Dan kali ini kamu marah karena dirimu dan karena dunia, maka saya banting kamu, maka saya akan mengalahkan kamu. Cerita-cerita ini membenarkan firman Allah Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas daripada mereka. Ayat ini sebelumnya, ayat yang ke-39 berbunyi, kala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ujar iblis, wahai Tuhan, dengan sebab engkau menyesatkan aku, maka akan aku perhiasi bagi manusia
di bumi, dan aku akan memperdaya mereka seluruhnya. Itu janji iblis kepada Allah. Karena engkau sesatkan aku wahai Tuhan, maka aku akan menyesatkan hamba-hambamu nanti seluruhnya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, maka aku tidak akan mampu untuk menyesatkannya, untuk mengalahkannya, untuk memperdayanya. Ya macam tadi, kali pertama karena ikhlas si abid tadi, iblis kada mampu mengalahkannya. Nah kali yang kedua karena marahnya itu karena dunia, iblis pasti akan mampu mengalahkannya. Artinya kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Karena hamba itu tidak dapat terlepas dari syaitan kecuali dengan ikhlas. Karena itulah Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala memukul dirinya dan berkata, wahai diri, ikhlaskanlah, ikhlaskanlah, niscaya kamu terlepas. Artinya terlepas dari godaan syaitan, terlepas daripada tipu daya syaitan. Ya'qub Al-Makfub berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan amal kebaikan sebagaimana ia menyembunyikan amal kejelikannya. Artinya salah satu tanda keikhlasan beramal itu bahwa dia tidak ingin amal kebaikannya diketahui oleh manusia, sebagaimana dia tidak ingin amal kejahatannya diketahui oleh manusia. Tetapi bukan berarti menampakkan amal itu salah, bukan berarti menzahirkan amal ibadah itu dosa, kada mesti juga. Cuma menyembunyikan amal ibadat itu lebih membantu kepada keikhlasan. Sedangkan menampakkan amal ibadah, mengisahkan amal ibadah, itu kalau kada kuat hati bisa membawa kepada riya dan kada karena Allah. Dalam beberapa hal kita bahkan disuruh untuk menampakkan amal ibadah. Tapi dalam beberapa hal selain pada itu lebih baik disembunyikan. Salah satunya kita dianggap baik menampakkan ibadah atau menceritakan ibadah dengan tujuan liyuqtada bih, supaya diikuti dengannya. Kita nampakkan kita bersedekah, kita nampakkan kita sembahyang ini, kita nampakkan kita beribadah ini, tapi niat kita bukan untuk bearai, kada. Niat kita agar orang-orang bisa mengikuti kita. Nah itu baik dinampakkan, karena semakin banyak orang menuruti, makin banyak pahala yang didapat. Nah ini berlaku untuk orang-orang yang jadi panutan. Orang-orang yang kada jadi panutan, kada cocok berniat itu supaya diikuti orang. Nah ada aja orang kada mengikuti, ini kada kawan diniatakan. Ini orang-orang yang jadi ikutan, ayo aja berniat itu. Ini menampakkan ibadah, tapi tujuannya agar diikut, agar dicontoh orang. Nah yang kedua, kita dianggap baik menampakkan ibadah, menampakkan amal atau menceritakan amal ibadah litansyidil ghair, untuk memberikan semangat kepada orang lain. Ikam baik baca ini nah, ikam baik baca ini 1000 sehari. Aku sudah membuktikan, aku sudah mengamalkan 1000 sehari. Baik ini. Nah, untuk memberi semangat kepada inya, dikisahkan aku pun mengamalkan juga itu. Nah, kada apa-apa itu, asal tujuannya untuk memberikan semangat kepada orang lain. Kisahkannya amal kebaikan untuk memberikan semangat.
Sulaiman berkata, bahagialah orang yang sah baginya satu langkah yang ia tidak menghendaki dengannya kecuali Allah Ta'ala. Hanya kalau kita tuh melangkah kepada kebaikan walaupun salangkah, tapi itu karena Allah, itu sudah sangat beruntung. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, barang siapa ikhlas niatnya maka Allah mencukupi baginya apa yang terjadi antaranya dan manusia. Kalau kita niat baik, tujuan kita baik, kita kada perlu khawatir. Allah akan melindungi kita, Allah akan mencukupi kita daripada celaan-celaan manusia atau usaha-usaha manusia yang ingin menjatuhkan kita atau menggugurkan kita. Kada perlu khawatir itu. Perbuatan apapun selama itu perbuatan yang dibolehkan oleh agama, kalau niat kita baik, Allah akan melindungi kita daripada usaha-usaha orang yang ingin memperdaya kita, dari usaha-usaha orang yang ingin menjatuhkan martabat kita, asalkan usaha kita itu karena Allah, asalkan tujuan yang kita niatkan itu adalah karena Allah, ikhlas. Sambungannya perkataan ini adalah wa man tazayyana linnas bighairi ma ya'lamullah fi qalbi syanahullah. Tapi barang siapa, ujar Sayyidina Umar dalam suratnya kepada Abu Musa, barang siapa yang memperhiasi dirinya bagi manusia dengan yang tidak sesuai daripada hatinya, Allah akan menjahatkan dia. Tapi kalau kita berusaha, kalau kita melakukan hal-hal atau mengatakan sesuatu yang bukan sesuai lawan isi hati kita, Allah akan menjahatkan orang tersebut. Wa man tazayyana linnas bighairi ma ya'lamullah bi qalbihi syanahullah. Sebagian wali daripada aulia Allah menulis surat kepada saudaranya, ikhlaskanlah niat dalam amal perbuatanmu, niscaya amal yang sedikit mencukupimu. 2 rakaat aja tapi ikhlas cukup, daripada 10 rakaat tapi kada ikhlas. Ayyub As-Sakhtiyani berkata, mengikhlaskan niat-niat orang-orang yang beramal itu lebih berat atas mereka daripada semua amal. Kita melaksanakan ibadat, umpamanya sembahyang 100 rakaat itu sulit, tapi mencari ikhlas dalam 100 rakaat itu lebih sulit lagi, lebih sulit lagi daripada beribadah itu. Mengikhlaskan ibadah itu lebih sulit daripada melaksanakan ibadah itu sendiri. Mutarrib berkata, barang siapa murni maka dimurnikan baginya, dan barang siapa mencampur maka dicampur atasnya. Orang yang beramal murni karena Allah, dia akan dapat balasan yang murni dari Allah. Nah, siapa yang beribadah bercampur antara Allah dan lainnya, maka dia pun akan dapat yang bercampur juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian mereka dimimpikan di waktu tidur.